Para sahabat ketinggian, hari ini kita masuki session untuk praktek. Kalau kemarin kita udah beberapa pengetahuan dan knowledge kita paparkan, di kesempatan kali ini dalam sesi praktek hari ini kita mencoba untuk mempraktekkan tentang Anchor. Para sahabat ketinggian, Anchor ada dua. Ada yang tahu pastinya para sahabat. Ya, sepakat. Ada temporary anchor dan permanent anchor. Yang dimaksud dengan temporary anchor atau anchor sementara adalah anchor yang dibuat untuk kebutuhan saat itu. Sebaliknya permanent anchor adalah anchor tetap yang akan digunakan berulang-ulang. Kemarin sempat kita bahas. Para sahabat ketinggian, pertama ketika kita akan melakukan anchor, permanent anchor utamanya adalah minimal dia harus mampu atau mempunyai kemampuan kekuatan 15 kN. Para sahabat, saya ingin mengulangi sedikit lagi. 15 kN adalah setara kurang lebih dengan 1.500 kilo atau 1,5 ton. Oke, kita balik ke anchor. Persiapkan semua kebutuhan untuk pemasangan anchor. Para sahabat, saya ingin peragakan setelah kita persiapkan semuanya, kita akan peragakan beberapa anchor yang lazim, yang sering dipakai atau dilakukan oleh teman-teman. Media anchornya boleh dengan tali pipih. Perhatikan media anchor kita. Sebagian teman-teman melakukan semacam ini. Ada juga teman-teman lain melakukannya dengan model semacam ini. Para sahabat, saya ingin mengulas tentang kedua anchor ini dulu. Yang pertama, para sahabat, kelemahannya adalah friksi. Untuk menghindari friksi, dicoba dengan sebuah jerat. Terjerat. Kelemahannya adalah bahwa ketika beban berpindah arah, maka titik tumpu sebagian tertumpu pada pita webbing ini. Maka yang ketiga adalah bebat. Yang ketiga, menjawab kekurangan daripada yang pertama dan kedua. Ketika terbeban dengan arah tarikan manapun, tetap tertumpu pada bebatnya.
Ini sekilas tentang model-model yang lazim, yang sering digunakan para sahabat ketinggian. Bagaimana kita membuat sebuah lintasan? Mari kita coba. Para sahabat, perlu diingat ketika kita akan membuat lintasan dengan memasang engkor atau tambatan atau penambat, perhatikan, sudah cukup kuatkah untuk tambatan kita, untuk apa yang akan kita lakukan. Yang kedua, struktur-struktur tajam perlu menjadi perhatian khusus buat kita. Para sahabat, contoh, kalau tidak dilindungi, maka ada friksi yang menimbulkan kemungkinan kerusakan dan ancaman buat kita. Maka fungsi daripada padding atau pelindung tali, pastikan, usahakan idealnya adalah di dua struktur yang berbeda. Saya ambil struktur kanan dan struktur kiri untuk pemasangan lintasan kita. Perhatikan. Para sahabat, idealnya sih ketika kita menemukan struktur tajam dan kemungkinan akan menggores daripada perlengkapan dan peralatan kita yang bisa membahayakan kita sebagai pemakainya, maka wire sling bisa menjadi alternatif jawabannya. Seperti ini, semuanya udah oke, kita ambil talinya, kita akan bikin lintasan walking line-nya. Para sahabat, saya cuma mengingatkan sekali lagi, tidak akan bosan untuk saya ulang-ulang sekali lagi. Ketika kita melakukan pekerjaan ketinggian atau rope akses tali, maka dua tali kita gunakan. Satu adalah tali kerja, yang satu adalah tali keselamatan. Kita coba bikin tali kerja kita. Simbol apa teman-teman, para sahabat semuanya? Yes, simbol 8. Rapikan, karena kerapian tali, kerapian simpul akan memudahkan kita. Pastikan tidak ada yang cutting atau tumpang tindih. Oke, sudah cukup rapi. Kelebihan minimal 10 kali daripada diameter tali. Kalau tidak bisa, maka minimal 1 jengkal tangan kita. Lebih, alhamdulillah. Kita tutup dengan simbol tertutup. Masuk. Simbol 8, masih ingat? Termasuk simpul ujung tali. Kita bikin simpul butterfly. Simbol tengah tali atau butterfly. Sudah selesaikah para sahabat ketinggian semua? Belum. Prinsip dasar daripada pembuatan engkor untuk katakan safety line maupun walking line yang menggunakan 2 titik, ya, maka adalah equalizing engkor. Artinya apa? 2 engkor ini harus benar-benar sama-sama terbeban. Kita lihat, kita tes dulu. Beban hanya
tertumpu pada satu titik engkor, maka kita adjust keunggulannya. Kita bisa atur, supaya beban benar-benar terbagi. Rapikan juga. Sudah cukup. Dua-duanya ketika kita beban, dua-duanya ke beban. Jangan lupa para sahabat, tutup kunci semua konektor atau karabiner atau cincin kait kita. Pastikan tertutup. Para sahabat ketinggian, kita sudah selesaikan salah satu cara untuk bikin lintasan dengan engkor, equalizing engkor. Para sahabat, sebelum kita lanjutkan lagi, yang perlu diingat lagi untuk membuat engkor, equalizing engkor, dua-duanya harus ke beban, persudutan, sudut bentukan menjadi perhatian. Usahakan di bawah 90 derajat. Mau main lebih shift lagi, di bawah 60 derajat. Kenapa? Sahabat ketinggian pasti tahu jawabannya. Para sahabat ketinggian, setelah kita selesai satu lintasan, kita akan coba bikin lagi satu lintasan. Kalau ini katakan lintasan kerja, maka kita akan coba bikin lintasan keselamatannya dengan model yang berbeda. Saya akan ambil tetap dengan pelindung tali. Saya coba bebat. Dengan cara dibebat. Tetap kita lindungi tali kita. Kita ambil tali lain. Oke.
Perhatikan. Tetap kerapian menjadi perhatian. Belum ke beban para sahabat ketinggian. Kita bisa atur. Yes. Rapikan. Yes. Nah. Oke. Nah. Tutup. Ya. Yeah. Ini lintasan kita selesai. Satu lintasan kerja, satu lintasan keselamatan. Banyak model macam engkor, tapi sementara inilah yang kita pelajari hari ini.